Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nesaku yang mengangkat tema tentang dosa dan kesulitan hidup. Berbicara tentang dosa, kita sering melihat manusia yang seakan-akan hidupnya dipenuhi dengan kesusahan. Dalam pandangan manusia, dia sedang kesusahan. Padahal itu cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Sebaliknya ada orang yang memang hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, dan itu adalah cara Allah memanggil dia untuk kembali bertobat. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa Allah mempermudah hidup hambanya yang bertobat. Habibana, kami bersilakan untuk memberikan nasihat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai tuan guru kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini. Ada Al-Ustadz Kiai Al-Haj Fahmi Salim dan juga Al-Ustadz Asmar Lambo, yang tadi sama-sama kita telah mendengar lautan mutiara hikmah dan nasihat-nasihat indah dari kedua guru-guru kita. Dan tak lupa pula saudara kita yang sama-sama kita cintai, Ustadz Agung, yang senantiasa menemani acara Damai Indonesiaku TV One, serta seluruh jamaah majlis yang ada di Masjid Ummul Qura dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat dikabarkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, suatu hari dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dan bercerita kepada sang Rasul bahwasanya di luar sana ada seorang pemuda yang perawakannya begitu bagus, tetapi sedang menangis-nangis seperti seorang anak kecil. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal, hantarkan aku kepada orang itu. Setelah Nabi sampai kepada pemuda tersebut, Nabi tanyakan kepadanya, apa gerangan yang membuat engkau menangis begitu kencang? Kata Rasul kepada orang tersebut, dan dia berkata kepada Nabi, betapa besarnya dosaku ini. Dan setiap rangkaian dosa yang aku buat, dan ketika aku mengingatnya, aku merasa jangankan seluruhnya, sebagian dari dosa yang aku perbuat itu sudah menghantarkan aku ke api neraka jahanam. Lalu Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Pemuda tersebut mengatakan tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak? Pemuda tersebut juga mengatakan tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemuda tersebut, jika demikian Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengampuni dosa-dosamu. Walaupun dosamu itu menjulang seperti gunung yang menjulang ke atas langit. Pemuda tersebut lalu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, dosaku ini lebih besar daripada gunung tersebut. Terus Nabi mengatakan, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosamu. Walaupun dosamu itu seluas langit dan bumi ini. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, dosaku jauh lebih besar daripada langit dan bumi ini. Kemudian Nabi berkata lagi kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu walaupun dosamu itu seperti isi langit dan bumi ini, ditambah dengan bintang gemintang, ditambah dengan singgasana sampai kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda tersebut tetap mengatakan kepada sang Rasul sambil tetap menangis,
Dia berkata, "Ya Rasulullah, dosaku jauh lebih besar lagi daripada itu." Pada saat itu dalam riwayat hadis tersebut, Rasul wajahnya berubah jadi merah. Nabi kalau marah merah mukanya. Nabi katakan kepada pemuda tersebut, "Apakah dosamu ini jauh lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala?" Dan pemuda tersebut terdiam. Kemudian dia mengatakan, "Subhanallah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam bentuk keagungannya dan kebesarannya masih dapat mengampuni hambanya yang berlaku dosa." Tapi Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, "Coba kau sebutkan apa dosamu yang membuat engkau menangis seperti sekarang ini?" Dia, "Ya Rasulullah, 7 tahun berturut-turut yang lalu pekerjaanku adalah mencuri kain kafan di tempat pemakaman. Aku mencurinya. Setiap mayat yang dikuburkan malam hari aku datang, aku ambil kain kafannya. Hingga suatu hari ada seorang gadis dari Ansar, dia wafat, meninggal dunia, dihantarkan oleh keluarganya di pemakaman. Malam harinya aku datang setelah ia dikuburkan, aku curi kain kafannya. Aku biarkan ia tanpa busana dan aku letakkan dia begitu saja di atas kuburan tersebut. Dan aku pulang ke rumah. Setelah sampai aku di rumah, aku digoda oleh syaitan yang masih membisikkan kepada aku, kenapa aku tidak datang lagi menemui gadis ini dan menggaulinya. Dan aku datang ya Rasul. Malam itu juga aku kembali datang menemui gadis yang aku biarkan sudah terbujur kaku dan mati tanpa busana itu. Dan dengan bisikan syaitan aku menggaulinya. Setelah dia bercerita itu kepada Rasul, kata dia, setelah selesai aku menjalankan hajatku itu, seolah-olah aku mendengarkan ada bisikan di telingaku yang mengatakan, "Duhai orang yang sangat jahat dan durjana, betapa jahatnya engkau keluarkan aku dari kuburanku, engkau ambil pakaianku, engkau biarkan aku dalam keadaan telanjang, tanpa busana, di tengah-tengah orang yang sudah mati. Dan engkau tinggalkan aku dalam keadaan junub setelah engkau melaksanakan hajatmu." Ya Rasulullah, bisikan ini bertubi-tubi datang kepada aku dan aku dihantui oleh kejahatan yang telah aku buat. Aku merasa dikejar-kejar oleh dosa. Dalam riwayat pada saat itu Rasulullah SAW menatap tajam pemuda tersebut. Dan sambil Nabi menunjuk ke wajahnya, Nabi katakan, "Enyahlah engkau dari hadapanku. Aku khawatir," kata Rasul, "aku takut api dosamu akan membakarku juga. Orang seperti engkau mana mungkin dekat dengan surga, engkau semakin dekat dengan nerakamu." Pemuda tersebut pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dia ambil bekalnya, dia menjauh dari kota. Selama 40 hari dia menangis, menyesali segala macam bentuk dosanya dan maksiatnya, sampai dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, kalau benar-benar engkau menerima taubatku, permohonan ampunku, tolong engkau wahyukan kepada nabimu agar aku ini betul-betul telah dimaafkan oleh engkau. Jika tidak engkau maafkan aku ya Allah, aku minta saat ini juga timpakan aku hukuman dengan engkau membakarku di dunia. Karena aku sangat takut jika engkau bakar aku di akhirat." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ayat ini turun dan ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar sambil membaca firman Allah tersebut sambil tersenyum dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Mana orang itu
Dan ketika sahabat menghantar Nabi kepada orang tersebut, Nabi kembali mensitir firman Allah surat Al-Imran ayat 135 sampai 136 ini. Dan Nabi katakan kepadanya, engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menengok kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat-sahabat, jika kalian sedang berada dalam muara dosa, dalam lingkaran kemaksiatan, lakukanlah seperti orang ini tadi, yang begitu sangat menyesali terhadap dosa yang dia perbuat. Salah seorang ulama pernah berkata bahwasanya manuzzila bala illa bizambin wa ma rufi'a bala illa bitaubatin. Bala, hukuman, azab, siksa tidak akan turun kecuali ketika itu ada maksiat, ada dosa. Tetapi juga bala tidak akan diangkat kecuali hamba Allah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sebuah kisah yang memberikan pencerahan kepada kita betapa Allah maha luas ampunannya. Dan tentu saja di segmen berikutnya nanti kita akan dalami tema kita. Untuk itu kami persilakan Sasa menyampaikan pertanyaan yang untuk guru-guru kita, silakan. Ya, terima kasih Mas Agung, dan pemirsa telah ada satu jamaah di sebelah saya akan menyampaikan pertanyaannya dengan Bapak siapa Bapak? Zulkarnain. Bapak Zulkarnain, silakan pertanyaan disampaikan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama, ada orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat, tapi kelihatannya hidupnya tetap senang, bahagia dan sejahtera. Bagaimana menurut Ustadz? Kemudian yang kedua, mohon jelaskan kembali dosa apa saja yang menjadi penyebab terbesar dari kesulitan dan kesusahan hidup seseorang. Demikian. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang luar biasa Habib dan Ustadz, dan pemirsa kita akan segera mengetahui jawabannya sesaat lagi, tetap di Damai Indonesiaku.